في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabb semesta alam, Allah yang masih memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa duduk berkumpul bersama-sama di momen yang sebetulnya ini momen luar biasa. Malam ganjil, malam ke-23 bertepatan dengan malam Jumat. Semoga duduknya kita di sini ataupun jemaah yang mungkin berada di mana saja, Allah berikan senantiasa keberkahan untuk kita semua. Dan yang berada di forum majelis ilmu ini, yang menurut salah satu riwayat hadis bahwa Allah turunkan 70.000 malaikatnya sama-sama berdoa berseraya, dan semoga kita mendapatkan salah satu malam yang kita sama-sama inginkan, yaitu malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin wa hadirat rahimakumullah. Duduknya Al-Fakir di sini sebetulnya tema dari Ketua DKM ini bagaimana terkait kesolehan sosial. Dan tema besarnya adalah bagaimana kita turut serta berperan tanpa ada rasa baperan. Nah, ketika kita berbicara tentang berperan tanpa harus baperan, ini kita sudah diberikan oleh Allah salah satu contoh, salah satu tauladan. Yaitu tauladan kita adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa peran beliau? Yaitu perannya adalah dakwah. Karena kesolehan di sosial ini tidak bisa dilepaskan dengan dakwah gitu. Makanya Al-Fakir menyampaikan dakwah ini sebagai jalan kemuliaan. Kita akan berbicara dari secara mendasarnya dulu. Sebetulnya apa sih makna dakwah? Dakwah sendiri secara bahasa itu dari kata da'a yang artinya menyeru dan mengajak. Menyeru ataupun mengajak. Gitu. Apa menyeru apa, mengajak apa? Dijelaskan lagi oleh syariat, diperdalam lagi bahwa sesungguhnya dakwah ini adalah mengajak seseorang, mengajak saudara kita untuk mengamalkan Islam dan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Insya Allah hadirin wal hadirat rahimakumullah yang berada di majelis ini sudah sangat familiar nih dengan senantiasa mengajak kepada kebaikan, senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Nah, inilah salah satu atau salah dua poin bagaimana makna dakwah itu. Ini secara syariat. Makanya kenapa Pak Ayahanda Abdul Qudus, Ketua DKM senantiasa mengajak tadi, menghimbau kepada seluruh jamaah bahwa di masjid akan diadakan kajian pengantar iktikaf. Sesungguhnya itu adalah salah satu gambaran bahwa itu adalah dalam rangka dakwah. Salah satu peranan sosial itu seperti itu gitu. Inilah sebuah tanda kepedulian gitu. Karena kalau kita berbicara kepedulian, hanya Islam satu-satunya agama, hanya Islam satu-satunya yang peduli terhadap antara satu orang dengan orang yang lain. Ketika kita berbicara ini, karena boleh jadi ketika kita berbicara di luar sana, banyak orang yang sekarang acuh tak acuh, mau nggak mau diingetin, ah ya udahlah, urusan lu urusan lu, urusan gua urusan gua. Nah ini nih, gitu. Makanya penting banget gitu, penting banget buat kita untuk senantiasa memiliki peran di sosial tanpa harus baperan. Kalau misalnya kita berperan, kalau misalnya kita berbicara bagaimana kita berperan tanpa harus berperan, lihat Rasulullah. Rasulullah itu dakwah 13 tahun di kota Makkah. 13 tahun di kota Makkah sebelum akhirnya hijrah ke Madinah. Apakah Rasulullah baper gitu ketika kaum Quraisy Mekah itu menolak setiap dakwanya? Enggak. Justru Rasulullah dan para sahabat semakin bergerilya untuk berdakwah.
Makanya ini tadi secara makna syariat disebutkan bahwa mengajak seseorang, mengajak saudara kita untuk mengamalkan Islam dan melakukan kebaikan serta mencegah kebaikan. Lalu selanjutnya para ulama pun memberikan penjelasan terkait makna daripada dakwah. Menurut para ulama disampaikan bahwa sesungguhnya dakwah itu adalah mengubah perasaan, pemikiran, dan mengubah sistem aturan yang ada diganti dengan Islam. Nah, ini yang mungkin agak sedikit bikin gatal kuping hadirin wal hadirat, karena mengganti sistem aturan yang ada dengan Islam. Kita ambil contoh lagi tadi Rasulullah. Rasulullah itu ketika hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, persiapannya itu kurang lebih 1 sampai 2 tahun. Sebelum Rasulullah berhijrah dari Mekah menuju Madinah, Rasulullah mengutus salah satu sahabatnya. Makanya ini salah satu sahabat ini memiliki peran luar biasa sebelum Rasulullah hijrah, yaitu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, beliau diutus oleh Rasulullah untuk menuju Madinah. Mus'ab bin Umair diutus oleh Rasul menuju Madinah. Silahkan temui pemimpin-pemimpin kabilah yang ada di kota Madinah dan ratakan Madinah dengan Islam. Bahasanya kayak gitu, ratakan Madinah dengan Islam. Mus'ab bin Umair melakukan perjalanan dari Mekah menuju Madinah kabilah yang ada di Madinah. Di salah satu buku Sirah Nabawiyah, ini dari lebih kepada strategi politiknya para Rasulullah serta para sahabat. Di sana dikisahkan bahwa Mus'ab bin Umair ini menemui pemimpin kabilah. Tapi pemimpin kabilah di Madinah ini begini, dan ke Mus'ab bin Umair, kalau bahasa kita, lu mau ngapain datang ke sini? Ngapain lu ke sini, kan udah tahu kita bakal menolak dakwah. Nah, itu gitu bahasa. Tapi kata Mus'ab bin Umair hanya berkata, wahai engkau, silakan duduk terlebih dahulu. Jika engkau sepakat dengan apa yang aku sampaikan, maka engkau silakan untuk mandi, bersuci, untuk kelas selanjutnya masuk kepada Islam. Hanya begitu arahan Mus'ab bin Umair. Dan ternyata yang terjadi adalah pemimpin kabilah ini setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Dan beliau ini salah satu tokoh yang begitu memiliki pengaruh di kota Madinah. Lalu beliau segera bersuci, bersyahadat, memeluk Islam. Dan apa yang dilakukan oleh pemimpin kabilah ini? Pemimpin kabilah ini langsung mengumpulkan seluruh masyarakat dari kelompoknya. Lalu disampaikan, barang siapa yang masih menginginkan berada di circleku, bahasanya, berada di lingkunganku, maka engkau wajib mengikuti aku untuk masuk ke dalam Islam. Ini yang disampaikan. Sampai pada akhirnya Madinah rata dengan Islam, walaupun belum 100% rata, tapi sudah menerima Islam di sana. Rasulullah hijrah. Dan apa yang Rasulullah lakukan? Ya, Rasulullah lakukan adalah mempersaudarakan antara suku Aus dan Khazraj. Dan selanjutnya membuat daulah Islam pertama dimulai dari Masjid Nabawi. Membangun sebuah negara Islam, negara Islam pertama atau daulah Islam pertama. Jadi ketika para ulama menyebutkan bahwa mengubah perasaan, pemikiran, dan mengubah sistem aturan yang ada di dalam pendidikan Islam, sesungguhnya ini bukan sesuatu yang sesuatu yang mengerikan, enggak. Justru kita sebagai Muslim memang harus berkaca pada aturan-aturan Islam, bukan aturan yang lain. Maka para ulama menyebutkan ini. Lalu pasti akan muncul pertanyaan, mana dalilnya? Allah sampaikan di dalam Quran surah Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di sini di wal takum minkum ada lam. Lam ini para mufassirin menegaskan bahwa lam ini lam perintah gitu. Lam amr. Jadi di sini wal takum minkum, dan diwajibkan. Jadi ini perintahnya hukumnya wajib
Wal takum minkum ummatun. Ummatun para muhasirin menafsirkan sebagai jamaatun atau kelompok. Dan diwajibkan di antara kamu ada segolongan orang, ada kelompok yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Jadi bukan al-fakir yang mengada-ngada bahwa makna syariatnya dakwah ini adalah mengajak kepada yang ma'ruf, menolak pada atau mencegah pada yang mungkar. Justru Allah yang memberikan penegasan di sini. Dan ini ada penegasan di ujungnya, wa ulaika humul muflihun. Ketika kita menyampaikan, menyeru kepada kebaikan, kita mencegah kepada kemungkaran, kita disebutkan sebagai orang-orang yang beruntung. Jadi, Bapak Ibu sekalian, yang sekiranya ada saudara-saudara kita yang senantiasa mengingatkan, senantiasa mengajak kepada kebaikan, atau kalau kita ambil contoh di Masjid Al-Ikhlas ini, di setiap waktu sholat, hampir 10 menit sebelum waktu sholat pasti diumumkan. Para jamaah sekalian, para warga di lingkungan RW 5 atau di sekitar Masjid Al-Ikhlas, waktu sholat 10 menit lagi, waktu sholat zuhur atau subuh misalnya, sudah diumumkan. Tujuannya apa? Yang pertama, mengajak kepada yang ma'ruf. Mengajak, ayo sholat, gitu. Kita buat sholat, yang perempuan tidak mesti ke masjid, tapi paling tidak ketika mendengar seruan azan menyegerakan untuk sholat. Gitu. Terus misalnya nih, orang tua kita atau kita sebagai orang tua yang punya anak perempuan, terus kita juga punya istri, senantiasa mengingatkan untuk senantiasa menutup aurat karena itu perintah dari Allah. Itu salah satu contoh dari mengajak kepada sesuatu yang ma'ruf. Ini dari sekup-sekup yang kecil. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, kita harus mau untuk berdakwah. Jadi kalau misalnya tadi contoh yang menginformasikan waktu sholat, itu menunjukkan perannya tuh. Walaupun tidak semua jamaah datang ke masjid, walaupun misalnya di hari Selasa malam ada ajakan untuk belajar tahsin, tapi tidak semua hadir, tapi yang mengajak ini tidak baper gitu. Enggak jadi yang gara-gara nggak pada datang jadi nggak semangat ngajarnya, enggak gitu. Justru tetap bersemangat untuk mengajarkan kepada kebaikan. Apalagi Ramadan bulannya Al-Quran ini momentum yang luar biasa. Malam 23 saling mengisi pada dalam kebaikan ini Masya Allah ya. Kemudian Allah juga menyampaikan di dalam Quran surah An-Nahl ayat 125. Di Quran surah An-Nahl ayat 125, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Perintahnya adalah serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Jadi kita diperintahkan untuk menyeru, kita diperintahkan untuk mengajak, kita diperintahkan untuk menyampaikan. Tapi ada catatannya di sini. Dengan apa? Dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Jadi kalau kita mengingatkan, kita menyampaikan, kita menyeru, kita mengajak, sesungguhnya Allah sudah memberikan gambaran. Kita harus senantiasa mengajak itu dengan hikmah, dengan cara yang baik. Kalau melihat beberapa kesempatan yang lalu, ada tokoh atau ustadz yang ketika rame-ramenya ormas-ormas dibubarkan, terus bilang gini, sembelih aja tuh lehernya yang dari ormas itu. Lumayan kan ngurangin jumlah warga Jakarta. Surah. Pertanyaannya, apakah itu yang disebut dengan dakwah? Kalau kita berkaca pada Quran surah An-Nahl ayat 125, ini tidak sesuai dengan perintah Allah bagaimana kita seharusnya berdakwah. Mengajak dengan hikmah, dengan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Jadi kita juga diajarkan untuk berdebat itu dengan cara yang baik. Kalau ada yang gini, di masjid ini pasti memiliki banyak perbedaan, ada perbedaan A, ada perbedaan B, perbedaan C. Itu kan tidak menuntut kemungkinan clash gitu, tidak menuntut kemungkinan
akan terjadi gesekan. Tapi Allah sampaikan, sesama kita sebagai seorang pendakwah, kita harus memiliki cara-cara yang baik untuk berdebat, untuk sekiranya saling menyampaikan sesuatu yang baik. Selama itu tadi kategorinya mengajak kepada kebaikan, kepada jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berbicara dakwah di skup terkecil, di skup keluarga, kita kan seneng ya kalau istri kita misalnya, sayangku, ayo kesini gitu, sayangku, ayo kita sholat, sudah waktunya masuk sholat, iya sayang, itu kan itu enak. Atau kita kepada anak-anak kita ini, Masya Allah, anak-anak kecil ini walaupun kita lihat mereka mungkin lari-larian di masjid, tapi mereka ini sedang belajar bagaimana mereka seharusnya nanti ketika sudah beranjak tumbuh dewasa untuk ada di masjid. Dan dicontohkan oleh para yang dewasa-dewasanya, yang senior-seniornya. Maka ya inilah gambarannya. Ini anak-anak kecil ini kan nantinya misalnya fulan gitu. Kalau di masjid jangan ribut ya, iya abi, iya abah gitu, iya umi gitu misalnya. Ini kan menjadi gambaran bahwa sesungguhnya kita menginginkan gitu dakwah itu dengan cara ini. Maka ini sebagai sebuah penegasan bahwa dakwah itu mengajak pada kebaikan dan pakai cara yang baik. Kalau kita melihat ada orang yang berdakwah dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, boleh jadi itu bukan dakwah tapi hawa nafsu. Kepengen didengerin, kepengen ini tapi pakai emosi. Nah ini tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Nah ada satu analogi yang luar biasa. Ini analoginya sederhana, mata lalat dan mata lebah. Jadi dikisahkan misalnya ada seorang public figure, perempuan public figure, sudah pernah umroh, bahkan sudah pernah haji. Nah kan kita hafal ya, kalau yang mau umroh gimana, yang tadinya nggak pakai kerudung pun kan ya, mendadak syar'i pakaiannya, ketemu guru-guru, ketemu ustadz, para asatidz itu mendadak, insya Allah mendadak soleh kalau kata kita. Kalau kita sudah belajar tadi, kita sudah memahami ayat anak di Quran surah An-Nahl ayat 125 bahwa kita harus menyampaikan dengan sesuatu yang baik, maka kita tidak boleh memiliki mata lalat. Maksudnya mata lalat gimana? Mata lalat itu begini. Ih, itu kan si fulana, bukannya dia udah umroh, bukannya dia udah haji. Kok masih pakaiannya begitu ya, pulang umroh, pulang haji, pakaiannya sesuai syariat, malah ngumbar-ngumbar aurat. Ih, itu banget deh. Nah ini contoh mata lalat. Julid mulutnya. Mulutnya nyinyir terus kerjaannya. Atau kalau misalnya kita nih di kehidupan sosial, di kehidupan bertetangga nih, ada nih tetangga yang begini. Katakanlah Kang Panca, besok nih tiba-tiba ada mobil baru di depan rumahnya. Terus di depan begitu mobil datang gini, ih itu si Panca punya mobil baru, dari mana ya duitnya? Perasaan kemarin nggak kelihatan ada ininya nih, nggak kelihatan ada hilal punya mobil gitu. Nah itu mata lalat tuh. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Nah itu mata lalat. Kalau dianalogikan, lalat itu kan adanya di tempat yang menjijikan, di tempat sampah. Terus kalau apa namanya di kotoran-kotoran, di makanan busuk, pokoknya di tempat yang jorok. Dan itu pasti negatif. Kita sebagai seorang pendakwah nggak boleh. Kita ini sebagai seorang muslim nggak boleh punya punya masalah. Walaupun kita tidak bisa memungkiri kita sebagai manusia biasa pasti ada. Tapi ketika kita sudah belajar tentang ini, kita harus mulai mengurangi sampai pada akhirnya kita bisa terus husnul dan berbaik sangka. Mata lalat itu kalau kita ibaratin, masuknya jelek, keluarnya jelek aja. Lalat itu apa yang dimakan yang jorok, begitu dikeluarkan malah jadi penyakit. Nah itu lalat tuh. Nah kita harus jadi lebah. Lebah itu gimana? Lebah itu kan kalau kita lihat adanya di taman-taman bunga, adanya di di tanaman-tanaman, mengambil makanan dari sesuatu yang baik. Outputnya menjadi apa? Menjadi madu. Madu kita konsumsi, kita jadi sehat. Nah kita harus menjadi kayak lebah.
Matanya seperti lebah, sikapnya juga seperti lebah. Masuknya baik, outputnya baik. Jadi kalau misalnya melihat Ayahanda Abdul Kudus misalnya, Masya Allah, rumahnya ditingkat atau tambah lagi rumahnya, Masya Allah, berarti Ayahanda Abdul Kudus ini rezekinya senantiasa luar biasa. Allah berikan keberkahan, Allah berikan keberlimpahan. Husnudon, nggak usah aneh pikirannya, nggak usah julid. Nah kita sebagai seorang pendakwah itu seperti itu seharusnya. Harus senantiasa menanamkan diri kita untuk sebagaimana tadi analoginya lebah, melihat dengan mata lebah, bersikap, berpikiran, dan bertindak seperti layaknya lebah. Jadi senantiasa menebar kebaikan. Nah ini yang menjadi gambaran kan gitu. Jadi kalau misalnya mata lalat, pastilah yang masuk jelek, yang keluar jelek. Nah, gitu. Nah ini kita jangan sampai menjadi seperti lalat ya. Baik, selanjutnya Allah akan memberikan rahmat kepada para pendakwah. Jadi di awal tadi Allah kita membahas terkait bagaimana definisi daripada dakwah itu sendiri, terus bagaimana seharusnya cara kita berdakwah, terus kita juga harus mulai terus menerus memperbaiki diri, terus senantiasa bermuhasabah, karena muhasabah itu harus, sebagai seorang muslim itu kita diwajibkan untuk senantiasa bermuhasabah. Nah, kita harus mengambil analoginya lebah. Kita harus senantiasa mengambil sesuatu yang baik. Agar apa gitu? Allah akan memberikan rahmat kepada para pendakwah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamumullah innallaha 'azizun hakim. Kalimat pertamanya, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Jadi kalau kita mengamati ayat ini, sebagai seorang yang beriman, baik laki-laki, bapak-bapak, perempuannya ibu-ibu, ini kita harus senantiasa menjadi penolong untuk sebagian yang lain. Penolongnya seperti apa? Ya tadi, di penegasannya di bawahnya. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf. Lagi-lagi, di Ali Imran ayat 104, di Ali Imran ayat 110, di At-Taubah ayat 71. Penegasannya sama-sama. Wa yanhauna wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi ya'muruna bil ma'ruf, senantiasa mengajak atau berbuat kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Kita sebagai seorang pendakwah itu harus memahami ini gitu. Jadi kalau misalnya kita gini, berbicara dakwah itu bukan tugasnya Lutfi Aulia Rabbani aja, bukan. Bukan tugasnya ustadz-ustadz yang berceramah di atas mimbar, bukan. Tapi tugasnya kita sebagai seorang muslim. Setiap muslim, kita nih dari lahir menjadi seorang muslim, kita memiliki kewajiban dakwah. Bukan tugasnya Ayahanda Abdul Kudus, bukan tugasnya Pak RW aja, bukan tugasnya Ketua DKM aja dakwah, bukan, atau Haji Ida aja, enggak. Tapi tugasnya kita semua sebagai seorang muslim, wajib sebagai seorang muslim untuk berdakwah. Kebayang kalau kita tidak mau menyeru kepada kebaikan, terus kita melihat kemungkaran di depan kita, kita biarin. Dosa. Bukan kata Lutfi, bukan kata. Karena perintahnya berulang-ulang. Di Ali Imran 104, ta'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ali Imran ayat 10, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di 71 sama, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sama. Senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada munkar. Tapi di atau bayar penegasan selanjutnya melaksanakan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Nah ini menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk berdakwah. Ujungnya mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, ini yang menjadi rahmat untuk kita sebagai seorang muslim yang berdakwah.
Allah yang menjaminkan rahmatnya, Allah yang menjaminkan kasih sayangnya, Allah yang menjamin akan kebaikan-kebaikannya. Dan ini yang menjadi gambaran. Dan pertanyaannya, kenapa kok laki-laki dan perempuan? Ya iya, karena sekup kecilnya aja keluarga, suami dan istri, ayah dan ibu. Kita mulai berdakwah itu dari sekup terkecil. Dan perintahnya adalah tadi, menjadi penolong bagi sebagian mereka. Kalau di ayat yang lain, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita itu harus senantiasa saling tolong menolong itu dalam ketakwaan, dalam kebaikan. Ini mah jangan sampai naudzubillah min dzalik. Kalau di sosial media itu suami istri kerjaannya buat maling motor. Jadi suami istri boncengan, ini videonya kan nggak bisa Al-Fakir semakin, tapi ada itu videonya. Suami istri boncengan, istrinya turun dari motor, suaminya mainin apa kunci T ngebuka motor orang. Jadi seperti menyetujui ini kan sesuatu hal yang buruk. Janganlah saling tolong menolong dan keburukan, justru saling tolong menolong dan ketakwaan. Contoh paling sederhananya kayak sekarang nih, ibu itikaf yuk malam 23, malam Jumat. Kalau Al-Fakir tadi dapat kiriman itu ada salah satu kutipan yang disampaikan adalah di Abul Wazir Ibnu Hurairah itu menyampaikan, jika malam Jumat bersamaan dengan malam ganjil, maka saat itu Lailatul Qadar lebih diharapkan terjadi melebihi malam lainnya. Kalau kita melihat, ya semoga ya kita senantiasa berdoa, semoga Allah berikan Lailatul Qadar kepada kita. Allah menjadikan kita bagian-bagian umatnya yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau kita melihat sekilas aja gitu, sekasat matanya kita rasa hawa di luar itu tuh seperti tanda-tanda. Tapi Al-Fakir tidak berarti bilang ini malam Lailatul enggak, tapi seperti tanda-tanda. Masya Allah ya, malam ganjil, malam Jumat, insya Allah ini berkah luar biasa. Jadi gitu, sekup terkecilnya suami istri, ayah ibu ini saling mengajak, ayo kita masjid, ayo kita beriktikaf, kapan lagi iktikaf gitu. Kita paling iktikaf itu kan kalau pas Ramadan kapan lagi gitu. Nah, ini masya Allah. Jadi saling berlomba-lomba dalam kebaikan, saling tolong menolong laki-laki dan perempuan. Gitu. Nah ini menjadi gambaran bahwa kita semakin yakin bahwa hukumnya kita berdakwah, hukumnya kita berperan di masyarakat untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran itu wajib. Yang perlu digarisbawahi adalah fardunya fardu ain. Jatuhnya kepada kita nih, masing-masing kepada kita ini memiliki tanggung jawab untuk berdakwah. Terus kalau kamu berdakwah gimana Ustaz? Rasulullah menyampaikan di dalam salah satu riwayat hadis riwayat At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusikanna Allah ayyab'atsa 'alaikum iqaban minhu tsumma tad'unahu fala yustajaba lakum. Rasul yang bilang ini, bukan Lutfi Aulia Rabbani, lagi-lagi bukan saya, Rasul yang bilang. Rasul bilang, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Jadi kita ini kan senantiasa, diri kita ini berada dalam genggaman Allah. Sesungguhnya kalian memiliki dua pilihan. Jadi kita itu memiliki dua pilihan. Yang pertama, benar-benar melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama, benar-benar melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, ataukah Allah akan mendatangkan siksa dari sisinya yang akan menimpa kalian. Kebayang. Kita sudah tahu dakwah itu wajib, tapi kita nggak mau berdakwah. Lihat ayat Allahnya tegas jelas. Kita ogah, nggak mau. Nah, ini harus diperhatiin. Kata Rasul, kita punya pilihan dua. Mau menyampaikan, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah pada kemungkaran. Ataukah kita, nih, aula yusikanallahu ayyab'asa 'alaikum iqaban. Iqaban ini hukuman, siksaan, azab. Ini yang harus jadi gambar untuk kita. Kita mau berdakwah atau enggak? Kalau enggak mau berdakwah, jangan kaget kalau Allah timpakan musibah kepada kita.
Walaupun kita harus memaknai musibah itu sebagai teguran dari Allah, tanda sayangnya Allah sama kita. Tapi ini perlu ditegaskan, perlu penegasan bahwa sesungguhnya kita punya kewajiban di pilihan untuk berdakwah. Jangan sampai kita tidak mau berdakwah, Allah kasih azab, Allah kasih siksa. Afwan, ini saya minta maaf. Karena kita nggak bisa pungkir ya, di lingkungan sekitar kita aja, di lingkungan Masjid Al-Ikhlas, ada nggak ya? Banyak gitu. Bapak yang bilang, karena saya tidak tinggal di sekitar sini, jadi saya bertanya, ada pertanyaan lagi. Di lingkungan RW 05, ada nggak yang kira-kira mabuk-mabukan? Kalau nggak ada, syukur Alhamdulillah. Kalau ada, berarti itu kan tandanya ada maksiat di sekitar. Pertanyaannya, sudah sejauh mana peran kita untuk mencegah itu? Kita kan ngingetin, pastilah ada penolakan. Jawabannya kan, ah, Pak, ngapain sih ngurusin hidup gua? Ngapain sih ngurusin kita? Kayak nggak pernah muda aja kalau kata yang pacaran. Kalau kata yang kalau yang kata yang minum homar yang mabuk, mereka bilang, ah, kita aja nih, gak usah kita dan. Padahal kalau kita dulu ngaji sama guru kita dikasih contoh kan, kamu silahkan memilih mau melakukan maksiat yang mana, zina, membunuh, atau mabuk. Ada yang memilih wahai guru saya mau apa namanya melakukan dosa zina aja. Wahai guru saya mau lakukan dosa membunuh aja. Ah saya paling ringan aja. Saya mau mabuk aja wahai guru. Yang satu melakukan zina, yang satu ngebunuh. Yang terakhir mabuk. Mabuknya nggak cuma mabuk, ya zina yang ngebunuh juga. Ternyata sebegitu dahsyatnya dampak dari minuman khamar itu gitu. Nah kita memiliki dua pilihan ini nih. Jangan sampai kita nggak mau berdakwah, tidak mau mengingatkan bahwa itu sesuatu yang munkar, terus Allah timpakan azab, Allah timpakan siksa kepada kita. Kan nggak mau ya. Kita tiba-tiba Allah berikan gempa bumi, Allah berikan banjir bandang, Allah berikan apalagi segala musibah yang kita mungkin tidak menginginkan itu. Maka kita harus pahami, kita harus mau untuk berdakwah. Ketika kita memahami bahwa senantiasa dakwah itu wajib, Rasulullah menyampaikan, ini Rasulullah lagi yang menyampaikan, hadis Rasulullah, hadis riwayat Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika ad'aful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Yang dimaksud dengan tangan bukan dipukul ya Pak, gitu, atau disambit, bukan. Siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Tangan yang dimaksud adalah kalau kita memiliki dalam tanda petik kekuasaan, kita memiliki kemampuan untuk merubah aturan-aturan yang ada di lingkungan kita kecilnya. Kalau di masyarakat mungkin ada RW, camat, ada lurah, camat, sampai di tingkat wali kota. Tertingginya kalau di negara ada presiden, ada dewan. Kalau kita punya kemampuan untuk itu, maka kita harus merubah dengan tangan kita. Contoh, balik lagi ke Masjid Al-Ikhlas. Kita nggak usah ambil contoh yang jauh-jauh ya. Masjid Al-Ikhlas difasilitasi oleh Dewan oleh DKM dan RW, difasilitasi WiFi. Tujuannya untuk memudahkan siapa saja yang ingin mengakses internet, misalnya karena keterbatasan kuota atau karena keterbatasan biaya. Tapi harus dibuat aturannya dengan tegas. Ketika mendengar suara, ketika masuk waktu sholat, yang berada di sekitar masjid wajib sholat. Boleh wifi-an, tapi tidak boleh bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Karena ada aturannya ya di dalam kitab Nizamul Ijtimai, di dalam kitab yang mengatur tentang sistem pergaulan, itu diatur bagaimana hubungan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Atau misalnya nih, Pak RW punya kebijakan untuk berapapun RT yang ada di sini, bahwa setiap waktu mendengar azan di masjid diwajibkan untuk yang berada di rumah dan dengar azan ke masjid.
atau memiliki kebijakan setiap sepanjang Ramadan diadakan takjil bergiliran dari mulai RT 1 sampai RT 10 bisa. Itu salah satu contoh dalam rangka mengajak kepada kebaikan. Dan biar tidak begini nih, kan Ramadan ini kan momennya kaum muslimin ya, kaum muslimin. Tapi kaum muslimin, kita sebagai seorang muslim harus jadi yang paling toleran kepada yang tidak puasa. Pernah dengar himbauan dari petinggi di negeri ini bilangnya, buat yang puasa harus senantiasa toleransi kepada yang tidak puasa. Jadi harus mentoleransi yang mereka itu tidak puasa. Loh, yang padahal kan kalau misalnya puasa itu yang harusnya di apa namanya dihormati itu berpuasa. Masa kita ini ya udah minum aja gitu. Ya udah makan aja. Kan seharusnya mereka malu gitu, mereka yang nyingkir gimana gitu. Kalau sekarang kan enggak gitu. Nah, bodoh amat. Nah, udah sampai di level bodoh amat. Nah, ini menjadi gambaran. Lalu yang kedua, jika tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Fa illam yastati fabilisani. Tadi kita semua tidak semua memiliki kekuasaan. Kekuasaan kita hanya di dalam rumah tangga. Ya, di keluarga kita, di istri kita, anak-anak kita, kita sebagai kepala rumah tangga, kita memiliki kekuasaan itu. Makanya kita berhak memiliki aturan. Setiap ba'da subuh tilawah bareng-bareng, setiap ba'da maghrib tilawah bareng-bareng. Nah, itu aturan yang bisa kita buat untuk apa? Supaya tidak ada waktu yang tersia-siakan di rumah kita. Supaya nggak kalah sama tontonan sinetron yang ada di prime time jam 6 sampai jam 7 sore. Nah, itu diadakan ngaji bareng. Fa'ilam yastati nih, karena kita tidak punya kekuasaan dengan tangan kita, kita harus mau nih menyampaikan. Kalau misalnya ada yang ngeronda menjelang subuh, kita udah mau subuh, yo siap-siap dulu ke masjid. Atau ngelihat anak-anak muda yang nongkrong sampai jam 3, kalau misalnya kira-kira masih bertahan nih sampai jam menjelang subuh, yo salat subuh terus pulang. Paling tidak diajak kepada kebaikan. Kita mengingatkan itu, ya kan begadang, kalau kata Bang Haji Roma, begadang boleh saja asal ada artinya. Loh kalau nggak ada artinya, ya ngapain begadang? Gitu. Kalau kayak kita nih sekarang, kita tidur lebih awal, terus bangun misalnya jam 10, jam 11 atau jam 12 untuk melaksanakan qiyam Ramadan. Di malam hari ini kita mengadakan qiyam Ramadan sepanjang itu kita di masjid. Nah itu kan begadang yang berfaedah. Kita senantiasa sedang berlomba-lomba di fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau misalnya di handphone kita nih, di handphone kita kan udah banyak grup WhatsApp ya, banyak kan yang nge-share video ustadz atau tulisan dari ustadz siapa atau nasihat dari ulama siapa. Nah itu sebagai sarana dakwah. Karena kelak kita juga jari kita akan diminta pertanggungjawaban. Untuk apa jari kita, untuk apa tubuh kita dipergunakan? Tubuh kita memiliki haknya yang sama untuk berdakwah. Pakai tangan belum mampu, pakai lisan juga masih malu-malu, masih ragu-ragu. Selanjutnya fa'illam yastati fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman. Jika nggak mampu, maka tolaklah dengan hatinya, dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Jadi kalau kita lihat di Depok ini kan kasus LGBT ini luar biasa ya, luar biasa. 2019 itu komunitas LGBT di Depok itu jumlahnya 5.700 komunitas. Kalau satu komunitasnya isinya 5 orang, itu kurang lebih udah ada 25.000 tambah 3.500, 28.500 kaum Sodom, kaum LGBT. Kita melihat itu sesuatu yang mungkar. Kita mungkin tadi kita tidak punya kekuasaan untuk bikin kebijakan untuk supaya LGBT tidak marak di kota Depok misalnya atau di lingkungan kita. Kita juga mau pakai lisan kita, khawatir nanti malah ada clash. Maka selemah-lemahnya iman kita, ya nolak, amit-amit naudzubillah dari saya nggak boleh keluarga kita atau nah itu salah satu tanda penolakan kita, tapi itu selemah-lemahnya iman. Ini hadis disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu mengingatkan untuk itu.
Jadi kita wajib menolak pada suatu kemungkaran. Kalau bisa pakai tangan itu pakai kekuasaan kayu, bisa pakai tangan kayu, bisa tidak bisa pakai kekuasaan dan tangan, maka menolak itu sebagai selemah-lemahnya iman. Nah, tapi Imam Al-Ghazali menyampaikan gitu, orang yang lemah imannya, ini kata Imam Ghazali bukan kata saya ya. Kata Imam Ghazali, orang yang lemah imannya itu seperti lilin yang hidupnya di tengah padang pasir. Saya tanya, lilin kalau ada di padang pasir nyala apa mati? Mati. Jadi, selemah-lemahnya iman kita itu begitu. Kita boleh menolak, tapi ya itu selemah-lemahnya iman itu, ya ibarat lilin di tengah padang pasir mati. Maka kewajiban kita itu menolak setiap kemungkaran. Kita harus bereaksi melihat kemungkaran. Kalau kita melihat bulan Ramadan ini kan Masya Allah. Saudara-saudara kita di Palestina itu kan luar biasa. Beriktikaf di dalam masjid, dibom, dipukulin, disiksa, diikat talinya tangannya ke belakang. Terus kita cuma bisa bilang, nggak setuju sama itu. Ya Allah, itu selama-lamanya iman. Kalau kita sadar bahwa itu suatu kemungkaran, maka kita harus bereaksi. Kalau di levelnya antar negara, ini kita punya kebijakan bagaimana reaksi kita sebagai pemimpin negara melihat kejadian tersebut. Kalau kita sebagai orang yang belum punya kebijakan, kita melihat ini bagaimana reaksinya. Minimal kita menolak, bikin postingan kah, bikin kalau misalnya kita post sosial media, WA, posting story WA bahwa kita tidak setuju dengan penyerangan, menolak bahwa penyerangan itu gitu. Atau kejadian waktu akhirnya Indonesia tidak menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 di Indonesia karena menolak Israel. Ya kita menunjukkan sikap kita. Sebagai seorang muslim kita menolak penjajah masuk ke negeri kita. Kan ada yang bilang, ya kan itu cuma sepak bola Ustaz. Nggak bisa. Itu bukan cuma sekedar sepak bola, karena sepak bola saat ini nggak bisa dilepasin dengan politik. Nah ini, kita harus menunjukkan sikap kita. Bahwa kita menolak setiap kemungkaran. Nah, makanya kenapa memiliki posisi-posisi itu atau memiliki kekuasaan itu menjadi salah satu yang paling efektif untuk kita berdakwah. Menjadi ketua DKM, menjadi ketua RW, menjadi ketua lingkungan, ketua RT. Karena sebagai seorang pemimpin, kita bisa membuat aturan yang bisa mengkondusifkan lingkungan kita. Makanya itu juga yang Rasulullah contohin. Nah kalau misalnya, jangan sampai gini, kita kalah sama kaum LGBT. Kaum LGBT dengan PD-nya gini, emang apa yang salah dengan LGBT? Dengan bangganya mereka. Bahwa kita tidak beda dengan kalian, kita hanya berbeda orientasi seksual. Ya Allah, naudzubillah. Ya kan orientasi seksual nggak normal gitu. Mereka bangga, pede untuk mengutarakan itu. Loh kita yang dakwah, janjinya Allah itu surga. Allah akan berikan rahmat. Tapi kita malu buat berdakwah. Malu untuk memiliki peran itu. Khawatir orang menolak dengan apa yang kita sampaikan. Nah ini yang harus kita perhatikan. Nah subjek dakwah. Subjek dakwah itu siapa? Ada dakwah individu, dakwah kelompok atau jamaah, dan dakwah negara. Allah itu untuk yang pertama dakwah individu itu. Allah itu sangat-sangat memuji orang-orang yang berdakwah. Itu ada di Quran surah Fussilat ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Garis bawahin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Jadi kalau kita mengajak kepada kebaikan, menuju kepada Allah, kita itu keren. Siapa yang nyampaikan? Allah. Allah muji kita. Allah bilang kita keren, kita ngajak kepada Allah. Dan mengerjakan kebajikan.
Jadi mengajak menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan. Wa qala innani minal muslimin. Sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang besar. Ini menjadi gambaran dakwah individu kita nih, kita yang berdakwah gitu, diri kita sendiri, bahwa kita ini keren gitu. Nggak usah apa namanya, nggak usah merasa bahwa dakwah itu nggak keren, takut dibilang sok suci lu, sok soleh, sok apa lagi, sok-sokan lah pokoknya. Gak usah khawatirin gitu, gak usah baper. Karena apa namanya, di lingkungan kita bersosialisasi pasti ada yang menerima dan ada. Lalu selanjutnya ada dakwah berkelompok. Tadi sudah Al-Fakir sampaikan di awal bahwa perintah dakwah berkelompok ini sudah Allah sampaikan di Quran surah Ali Imran ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu dan diwajibkan gitu di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan. Al-Fakir lupa nyampein. Al-khair di dalam ayat ini para mufassirin bersepakat menyampaikan di makna al-Islam. Jadi wal takum minkum ummatun, dan di antara kamu ada segolongan kelompok, ada kelompok yang menyeru kepada apa? Kepada Islam, kebajikan kepada Islam. Wa ya'muruna bil ma'ruf, untuk apa? Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang Al-Fakir luar biasa berbahagia manakala setiap masjid-masjid walaupun tidak 10 malam terakhir tapi di malam-malam ganjil melaksanakan kajian-kajian iktikaf. Al-Fakir paham bahwa jamaah sekalian ini pasti akan ada rasa ngantuknya, capeknya setelah seharian beraktivitas. Tapi ini menjadi sebuah gambaran bahwa sesungguhnya kita ini sedang berjamaah dalam kebaikan. Kita itu justru malah kalau misalnya punya kelompok gitu kan, makanya ada forum kaum, misalnya forum kaum muslimin yang internasional levelnya. Justru kelompok-kelompok dakwah kayak gini harus besar, harus internasional. Jangan kalah sama apa namanya komunitas LGBT internasional, sampai ada apa namanya, ada grand apanya tuh di luar negeri. Malah pernah di Indonesia. Jangan mau kayak gitu, jangan kalah sama mereka. Maka Al-Fakir luar biasa mengapresiasi jamaah yang senantiasa istiqomah duduk walaupun dengan dengan beratnya mata, capeknya badan, dengan segala permasalahan kehidupannya juga masih mau untuk duduk, masih mau untuk berikhtiar, masih mau untuk beriktikaf nih di 10 malam terakhir. Nah, subjek dakwah yang terakhir adalah bahwa sesungguhnya ini adalah dakwah negara. Jadi dakwah yang level tertinggi. Kenapa dakwah negara? Karena negara ini yang memiliki aturan. Makanya kan ada PBB yang ngumpulin negara-negara, karena ini pemimpin-pemimpin negara ini memiliki aturan nih, memiliki sikap, memiliki wewenang untuk membuat aturan. Nah ini makanya penting negara juga harus berdakwah. Kata siapa Ustaz? Silahkan baca sirahnya Nabi. Nabi itu berpolitik. Daulah Islam itu berpolitik. Jadi dikisahkan Al-Fakir lupa tahunnya, Rasulullah itu mengirim surat ke Raja Persia. Di dalam suratnya istrinya Aslam Taslim ya Kisro. Ini kalau diartiin, masuklah Islam wahai Kaisar. Nah, Kaisar Persia. Diutus sahabat mengirimkan surat itu, dibacakan suratnya Aslam Taslim ya Kisro. Masuklah Islam wahai Kaisar. Lalu apa yang dilakukan oleh Kaisar? Dirobek suratnya. Nah, di sini nih dakwahnya. Dakwah betul tidak menggunakan kekerasan, ya, tidak menggunakan kekerasan, dan Rasulullah mencontohkan itu. Bahkan mengajak Kaisar Persia untuk masuk ke dalam Islam pun masih dengan baik-baik, wahai Kaisar masuklah ke dalam Islam gitu. Oke, surat ditolak. Setelah ditolak, kalau yang tahu kekaisaran Persia itu luasnya itu 7,5 kilometer persegi. Nah, besar lah itu. 7,5 kilometer persegi. Kalau Al-Fakir ditunjukkan kalau di peta itu kurang lebih
Aceh, Papua, Papua, Aceh, Aceh, Papua 3 kali balikan. Nah, 7,5 kilometer itu segitu. Luas luar biasa kekaisaran Persia itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah beserta para pasukan kaum muslimin? Di Futuhat, ditaklukkan kekaisaran Persia ini. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam Islam. Kalau berbicara contoh yang lain, Muhammad Al-Fatih yang mengazamkan bisyarahnya Rasulullah. Kan ditanyakan ketika perang Khandaq, perang Parit. Lagi capek-capek ngegali parit, ada sahabat yang nyeletuk nanya, "Wahai Rasulullah, di antara Persia dan Romawi, manakah yang akan kita taklukkan terlebih dahulu?" Jawabannya Rasulullah, Persia yang akan kita taklukkan terlebih dahulu. Penaklukan dari mulai ucapan Rasulullah, yang namanya kalau disebut bisyarah Rasulullah, artinya bisyarah itu kabar gembira. Nah, ini kabar gembira disampaikan oleh Rasulullah. Itu pasti kejadian. Isinya apa? Kata Rasulullah, la tuftahannal Qustantiniyah wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisul dzalikal jais. La tuftahannal Qustantiniyah, barang siapa yang menaklukkan Konstantinopel, wala ni'mal amiru amiruha, maka dia adalah sebaik-baiknya pemimpin pasukan. Wala ni'mal dzalik wal jaisul dzalikal jais, dan kalau bisa dia menjadi pasukan maka dia adalah pasukan. Penaklukan dari ucapan Rasulullah pertama kali sampaikan sampai Muhammad Al-Fatih Futuhat untuk Konstantinopel 825 tahun. Tujuannya apa? Untuk menyebarkan dakwah Islam. Panjang kalau diceritain tuh cerita penaklukan Konstantinopel. Dari mulai bapaknya kakeknya gagal, buyutnya gagal, kakeknya gagal, bapaknya gagal, sampai Muhammad Al-Fatih. Tujuan. Karena kata gurunya Muhammad Al-Fatih, kata Syekh Salim Samsudin, ditunjukin kan Muhammad Al-Fatih kecil itu, kalau engkau yang akan menaklukkan Konstantinopel, maka terhujam di dalam diri Muhammad Al-Fatih untuk bagaimana menaklukkan Konstantinopel. Maka Hagia Sophia di Turki yang terkenal itu sekarang baru dikembalikan lagi menjadi masjid. Ya sebenarnya itu adalah tujuannya gitu, bahwa ditaklukkan Konstantinopel sudah. Hagia Sophia itu masjid. Untuk apa? Untuk dakwah, penyebaran apa? Penyebaran Islam. Maka penting negara itu berdakwah penting. Nah, kalau misalnya berbicara dari zaman Rasul lagi tadi, Rasulullah menjadi khalifah pertama. Ini jangan ini ya, jangan gatal kupingnya dengan khalifah, khilafahan. Karena ini ada di sirah Nabi nih, ada. Khalifah pertama Islam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai wafatnya beliau. Lalu dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Khulafaur Rasyidin yang lain sampai Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Dilanjutkan oleh kekhalifahan yang lain-lainnya sampai di ujungnya Turki Utsmani lah yang menjadi kekhilafahan terakhir umat Islam yang runtuh tanggal 3 Maret tahun 1924. Tahukah dakwah yang disampaikan oleh Turki Utsmani salah satunya ketika negara Irlandia kelaparan. Nah, tadi Al-Fakir menyampaikan, hanya Islamlah yang peduli sesama, hanya Islam yang peduli tidak sesama umat muslim aja, tapi peduli dengan orang selain muslim. Kala itu negara Irlandia sedang dilanda kelaparan berat. Kelaparan, tidak ada makanan. Nah, yang berperan siapa? Yang berperan itu adalah Khilafah Utsmani, memiliki peran sampai pada akhirnya mereka merasa Khilafah Utsmani ini berjasa. Gitu. Makanya ada salah satu klub bola di Irlandia yang lambangnya itu bulan sabit dan bintang. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka merasa bahwa Islam itu mereka memiliki hutang budi kepada Khilafah Utsmani. Dan itu juga terjadi di salah satu klub bola di Inggris. Portsmouth namanya, itu logonya bulan sabit dan bintang. Nah, ini yang menjadi gambaran terakhir. Ini terakhir terkait objek dakwah, bahwa dakwah itu yang pertama adalah untuk agar supaya orang kafir masuk pada Islam. Kalau orang Kristen disebut misionaris untuk memurtadkan umat selain Kristen masuk kepada
kepada Nasrani itu misionaris. Nah, maka kita sebagai kaum muslimin memiliki kewajiban untuk dakwah, dan dakwah itu supaya orang kafir masuk kepada Islam. Yang kedua, dakwah agar orang Islam, kita sebagai orang Islam, sebagai muslim, untuk melaksanakan Islam secara kafah. Kan di ayat Al-Quran disebutkan ya, udhulu fisil nikah, secara menyeluruh, gitu, melaksanakan Islam secara kafah. Urusan apa? Urusan apapun, dari mulai bangun tidur sampai tertidur. Lalu yang terakhir adalah dakwah itu untuk menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, yang dilakukan oleh kita sebagai individu, jamaah sekalian selaku kelompok maupun negara. Ini, dan yang terakhir adalah bahwa secara umum adalah dakwah diarahkannya adalah yang pertama, dakwah itu tentang mentauhidkan Allah. Dan yang kedua, dakwah itu untuk menjadikan Islam sebagai rahmat. Makanya disebutkan di Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi dakwah itu untuk menjadikan Islam sebagai rahmat. Yang ketiga, menjadikan Islam sebagai pedoman hidup, karena kita sebagai seorang muslim, kita harus menjadikan Islam sebagai pedoman hidup. Apa pedomannya? Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang terakhir, dakwah itu bukan tentang gaya-gayaan. Dakwah itu bukan tentang pujian. Dakwah itu bukan tentang apa kata orang terhadap kita, bukan. Tapi tujuan kita berdakwah adalah untuk senantiasa menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekiranya itu yang Al-Fakir bisa sampaikan. Semoga ada ibroh, ada hikmah, ada kebaikan yang bisa disampaikan, dan semoga ini bisa diterapkan oleh jamaah sekalian. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada jamaah ini kami mengucapkan akhiri tolong di pekan di 425 dan selalu dengan ibadah di jalan Jayapura akan dilaksanakan jemaat. Jadi kami kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.